Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwati a'azzani Allahu wa iyyakum. Nuwasilu dirasatana min kitabi usuli wal asasi akidati al-islami min dawil kitabi wa sunnati as-sahihah. Prinsip dasar dalam Islam yang berikutnya tentang kemuliaan Islam, poin yang ke-12 atau poin yang ke-berapa? 10. Anna dinal Islam wadihun bayyinun laisa fihi syukukun wala raibun wa huwa dinun sahlun syamilun laisa fihi masaqqatan wa dinul islamu yufhamu likulil insani ala fitratil islami. Agama Islam itu sudah terbukti agama yang jelas, tidak mengandung kesamaran. Hukum yang terdapat di dalamnya itu gamblang, tidak mengandung keraguan-raguan. Ajaran yang terdapat di dalamnya itu seperti matahari di siang hari, tidak ada awan yang menutupi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, taraktu fikum alal baydai. Aku tinggalkan kalian agama ini dalam keadaan putih bersih. Aku tinggalkan kalian di atas agama yang putih bersih. Ini kinayah, maksudnya agama ini terang dan tidak mengandung keraguan-raguan. Islam bahkan mengajarkan meninggalkan sesuatu yang mengandung keraguan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah yang meragukan pada dirimu kepada sesuatu yang tidak mengandung keraguan-raguan. Apa yang tidak mengandung keraguan? Al-Quran. Di awal-awal surat Al-Baqarah Allah menyebutkan dzalikal kitabu la raib. Ini adalah sebuah kitab yang tidak mengandung keraguan. Fihi hudal lil muttaqin. Di dalam kitab ini ada petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Disebut dengan al-huda, disebut dengan huda menandakan fa innahu nurun wadihun bayyinun. Cahaya yang sangat amat terang. Di hadis yang lainnya Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan Islam milik seseorang, ia tinggalkan sesuatu yang tidak mengandung kejelasan. Maka Islam tidak mengajarkan mengikuti sesuatu yang apa? Ragu-ragu, tidak. Islam mengajarkan sesuatu yang yakin. Di antara kaidah Islam ada kalimat yang berbunyi al-yaqinu la yazulu bisyak au la yuzalu bisyak. Yang yakin tidak digugurkan atau tidak gugur dengan sesuatu yang ragu-ragu. Karena memang Islam memerintahkan seorang hamba Allah mengikuti yang meyakinkan. Dan Islam itu agama yang meyakinkan, jelas dan gamblang. Agama ini mudah. Karena memang Islam membenci sesuatu yang menyulitkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagimu kemudahan dalam beragama, ia tidak menginginkan kesulitan bagimu dalam beragama. Allah tidak menurunkan Quran ini untuk memberatkan manusia, tidak. Bahkan Quran menjadi obat kesusahan yang ada pada diri seseorang. Kalau hati seseorang dalam kondisi sulit, dalam kondisi susah, dalam kondisi gundah, kita meminta kepada Allah agar Quran menjadi sebab lapangnya kesulitan kita. Seperti hadis Nabi ketika beliau berdoa dengan mengucapkan Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku memohon kepada engkau, bikulli ismin, dengan tiap-tiap nama, huwa laka samaita bihi nafsa, yang dengan nama itu engkau namakan dirimu sendiri, au anzaltahu fi kitabik, atau nama itu engkau turunkan di dalam kitabmu Al-Quran,
Au allamtahu ahadan min khalqika, atau engkau mengajarkannya kepada rasulmu. Aw ista'sarta fi ilmil ghaibi indak, atau nama yang masih engkau simpan di sisi ghaibmu. Antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhihab ammi. Kiranya ya Allah, jadikanlah untukku Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya di dalam dadaku, penghilang kegelisahanku dan penghapus kegundahanku. Maka Islam mengajarkan menghilangkan kesusahan. Tidak mungkin Islam itu menyusahkan. Tidaklah orang belajar Islam melainkan Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan dadanya, akan memudahkan kebaikan dalam dirinya. Dan memang ciri-ciri Islam itu membawa kepada kebaikan. Semakin memahami Islam, semakin berada dalam kebaikan. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa dikehendaki pada seseorang oleh Allah ada kebaikan, difaqihkanlah dia tentang ilmu agama. Nabi kita juga bersabda, yassiru wala tu'assiru, beri kemudahan mereka dalam beragama, jangan dipersulit agama ini. Maka agama tidak menyulitkan. Kemudian ikhwati azanillah wa iyyakum, Islam itu gampang difahami oleh setiap orang. Ketika orang itu berada di atas agama fitrah, pasti manusia akan menerima kebenaran Islam. Pasti manusia akan mengakui kebenaran Islam. Cuma kadang-kadang ia mendustakan karena kesombongan. Islam itu agama yang benar. Fitrah akan menerima. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Karena manusia diciptakan oleh Allah sesuai dengan fitrahnya, dan Islam ini agama fitrah. Fir'aun mengakui kebenaran Islam yang dibawa oleh siapa? Musa dan Harun. Namrud mengakui kebenaran yang dibawa oleh siapa? Ibrahim, tapi dia sombong. Abu Jahal mengakui kebenaran yang dibawa oleh siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena kesombongannya maka dia menolak, seperti pendahulunya dari bangsa jin, yaitu iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah malaikat itu kecuali iblis enggan dan merasa sombong. Jadilah dia termasuk golongan orang-orang yang kafir atau ingkar. Ini keutamaan Islam. Kemudian yang berikutnya, khontillah azanillah wa iyyakum, anna dinal Islam yad'un nas ila khuluqin hasanin wa ya'muruhum ayyuzayyina nafsahu bi husnil khuluq. Islam itu mengajak manusia untuk menghias diri mereka dengan akhlak yang mulia. Coba minta kepada orang-orang yang benci dengan Islam, suruh mencari dalam Quran ada keajaran Islam yang mengajarkan kepada kekejian? Tidak ada. Maka Allah mengatakan tentang salat, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Islam memerintahkan mengerjakan yang ma'ruf. Seperti perkataan Luqman kepada putranya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Hai putraku, tunaikanlah olehmu salat, perintahkanlah kepada berbuat yang ma'ruf dan cegahlah dari perbuatan yang mungkar. Sabarlah atas cobaan yang menimpamu, karena itu bagian dari azmil umur. Ikhwati azanillah wa iyyakum, maka enggak ada ajaran Islam yang mengajak kepada kejelekan. Bahkan Islam mengajarkan ketika didolimi, dibalas kedoliman dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan, kata Allah. Balas kejelekan yang mereka lakukan dengan kebaikan yang lebih baik. Kalau ada orang berbuat jahat kepadamu, Allah mengatakan khudil afwa, ambillah olehmu sifat pemaaf. Wa'mur bil urfi, perintahkan kepada sesuatu yang ma'ruf, wa a'rid 'anil jahilin, jangan pedulikan orang-orang yang bersikap bodoh atau jahil. Jangan dilayani. Islam itu mengajarkan kalau ada orang jahil
mengganggu, mengejek kita, jangan dilayani. Berpaling saja dengan penuh kemuliaan. Fahimtum ya kawan? Kalau kita melayani mereka, maka kita kurang lebih dengan mereka. Maka Islam sudah begitu. Makanya Nabi kalau dicela, dimaki tentang keadaan diri beliau nggak marah. Nggak pernah Nabi marah kalau dicela pribadinya. Tapi Nabi akan marah kalau yang dicela itu apa? Agama Allah Azza wa Jalla. Jika mereka mencela Allah, mencela agama Allah, maka tumbuh kecemburuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan di dalam ayat yang lainnya, idfa billati hiya ahsan, balaslah kejelekan mereka dengan kebaikan, fa idzal ladzi, dan apabila orang yang bainaka wa bainau adu adawah, antara kamu dengan dirinya ada semacam permusuhan, karena waliyun hamid, kalau kamu balas kejelekannya dengan kebaikan, seolah-olah dia menjadi orang yang sangat setia kepada dirimu. Quran surah Fussilat ayat yang ke-14. Dan masih banyak lagi alhamdulillah perintah untuk berakhlak mulia. Enggak ada Islam memerintahkan benci sama orang tua. Sekalipun seandainya ditakdirkan oleh Allah orang tuanya tidak beragama Islam, tetap Allah perintahkan untuk menyambung silaturahim. Wa wassaynal insan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaini aniskur li wali walidayka ilayyal masir. Kami hanya berwasiat, mewajibkan kepada manusia, terutama kepada ibunya yang semakin hari semakin berat karena kandungan yang ada pada dirinya, hendaklah bersyukur kepada Allah Ta'ala dan kepada kedua orang tua. Maksudnya berterima kasih kepada orang tua. Seburuk apapun kedua orang tuanya, kafirkah dia, kita muslim diajarkan berterima kasih kepada mereka. Tapi Allah mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun. Kalau seandainya ia memerintahkan dan memaksamu menyekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pada sisimu pengetahuannya, fala tuti'huma, untuk yang satu ini jangan kamu taati, karena itu hak Allah. Tidak boleh dilanggar. Faham ya alhamdulillah? Islam mengajar berbuat baik kepada kedua orang tua. Sehingga Anda jumpai dalam kisah perang Badar, salah seorang sahabat Nabi, orang tuanya yang masih dalam keadaan musyrik itu bersumpah akan membunuh anaknya di medan perang. Karena kelembutan telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada hati-hati seorang mukmin, sahabat ini merasa iba. Tiap bertemu di medan perang ia menghindar supaya jangan sampai dikejar siapa? Ayahnya. Dia tidak ingin pedangnya melukai orang tuanya. Itu menandakan akhlaknya mulia. Tapi Allah tunjukkan harus berhadapan. Berhadapanlah lelaki tersebut, sahabat Nabi, dengan orang tuanya. Qadarallah, ayahnya tertebas, mati di medan perang Badar. Ayahnya mati dalam keadaan berbuat apa? Kesyirikan dan kezaliman. Anaknya sedih, kan telah membunuh ayahnya di medan perang. Lalu turun firman Allah yang memuji orang itu. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri wadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum, ila akhir ayat. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari kiamat bisa berkasih sayang kepada suatu kaum yang membenci dan memusuhi Allah dan Rasulnya walaupun bapak-bapaknya sendiri. Yakni zahirnya ia mencintai secara zahir, tapi permasalahan akidah nggak bisa. Permasalahan akidah tetap Allah didahulukan dari siapapun juga. Dan itu ajaran Islam, mengajarkan kepada akhlak yang mulia. Naam hakada ya ikhwati azanillah wa iyyakum. Kemudian Islam, poin yang berikutnya, anna dinal Islam amaral insan bi hifdil jawarih min as-sihhah li anna wa ni'matullahi ta'ala alladhi yajibu alaihim bi syukrin ila Allah azza wa jalla. Islam mengajarkan memelihara kesehatan, dan Islam memang memerintahkan memperhatikan kesehatan jasad karena kesehatan termasuk nikmat Allah yang agung di hari kiamat akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala. Maka Islam memerintahkan menggunakan masa sehat sebaik mungkin sebelum masa sakitnya. Kita diperintahkan untuk apa?
Ihtanim khamsan qabla khamsin, mengingat 5 perkara sebelum datangnya perkara yang 5 lainnya. Salah satunya menjaga apa ya, kawan? Kesehatan. Betapa banyak dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi dan sikap para sahabat yang memahami ini mengajarkan tentang pentingnya menjaga kesehatan. Dimulai dari bangun di pagi hari, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala selesai salat subuh, apa yang dibaca? Allahumma afini fi badani. Ya Allah, berikanlah kesehatan atau afiah di dalam tubuhku ini. Afini fi basari, afini fi sam'i. Berikan kesehatan pada mata dan pendengaranku. Sampai kepada kalimat Allahumma afini fid dini wa dunyai. Berikan afiah buat agamaku dan dunia. Atau dalam hadis ini Allahumma afini fid dunyaya wa dini. Pada urusan duniaku dan urusan agamaku. Minta kepada Allah. Dan Nabi SAW mengatakan al-mu'minun qawiyun ahabbu ila Allah ta'ala minal mu'minid dha'ifi. Atau kama qala alaihi salatu wasallam, lelaki mukmin yang kuat. Ini maknanya umum, baik kuat tubuhnya sehat maupun lebih utama kuat apa namanya? Keimanannya. Maka lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Tapi masing-masing orang beriman, kuat maupun lemah, punya keutamaan kata Nabi. Tapi yang lebih kuat yang dicintai, maka menjaga kesehatan penting. Sehingga ikhwati azanillah wa iyyakum, Islam menyebutkan beberapa kaidah tentang kesehatan dan yang lain-lainnya. Di antaranya hadis Nabi, la darar wala dirar. Jangan mengadakan darar, kerusakan pada diri sendiri, wala dirar, dan kerusakan pada orang lain. Kita nggak boleh membuat kerusakan. Merusak diri sendiri nggak boleh. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tuhsaru anfusakum ila tahlukah. Jangan kamu giring dirimu kepada jurang apa? Kehancuran. Tidak boleh kita membunuh diri kita. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu bunuh dirimu sendiri. Jadi hal-hal yang memudaratkan diri sendiri dilarang dalam Islam. Masalan, naha Allah azza wa jalla an surbil khamri. Allah mengharamkan minum apa? Khamar. Karena khamar itu ummul khaba'is, sababu dararan ala akli rajulin, menyebabkan kerusakan pada akal seseorang. Maka Islam mengharamkan apapun yang merusak akal. Paham tuh, ikhwan? Perhatikan, salah satu yang merusak akal itu apa, ikhwan? Maksiat. Memandang yang haram. Maka Islam melarang memandang sesuatu yang haram, itu merusak akal. Ada penyakit karena pandangan mata. Penyakit apa? Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah iskun. Yang orang Indonesia menyebutnya asik mansuk. Itu dari bahasa Arab. Penyakit iskun itu munculnya di hati. Karena mata memandang sesuatu yang bukan haknya. Ngerti nggak, ikhwan? Ada kata-kata orang Indonesia itu, dari mata jatuhlah ke neraka. Bukan ke hati, ya, ke neraka yang saya maksudnya. Ya, kan begitu ya. Dari mata jatuhlah ke neraka. Maksudnya ikhwati, kenapa? Pandangan matanya diumbar, rusak hatinya. Orang itu kalau memandang sesuatu yang bukan haknya, hafalannya hilang, akalnya melemah, semangat beragamanya berkurang, ketauhidannya menjadi kurang, dan sebagainya, mudarat. Maka Islam larang berbuat maksiat. Faham tuh, ikhwan? Demikian pula halal berupa makanan. Allah mengatakan kulu wasrabu, makanlah dan minuman. Tapi kata Allah, wala tusrifu, janganlah kamu tusrifu, melampaui apa? Batas. Karena sesuatu yang melampaui batas pasti jelek. Rasul mengajarkan sarapan kurma 7 butir cukup. Ada yang 10 butir, melampaui batas. Faham tuh? Rasul mengajarkan kepada kita, kalau sudah minum susu, ya sudah, jangan makan daging, jangan makan telur, jangan makan sayur. Susu itu mencukupi makan dan minum. Kita Masya Allah di negeri ini 4 sehat, 5 binasa. Ya ikhwan, bukan 5 sempurna, 5 binasa. Akhirnya banyak banget penyakitnya muncul.
Rasul kan kalau minum susu kan udah toh. Beliau itu kalau udah minum susu dia nggak makan daging lagi, nggak makan hari itu, maksudnya di saat itu. Kalau udah minum susu pagi ya pagi itu nggak makan daging, nanti siang baru lagi. Kalau kita kan nggak toh. Nasinya dicampur dengan apa? Dagingnya plus sayurnya, belum lagi apa? Buahnya, tambah lagi susu 1 gelas. Itu belum lagi yang lain-lainnya. Masya Allah, orang Indonesia ini ajab dan ujab. Sudah makan akhir belum, cuman makan macam makan buah, makan juga itu. Kalau orang kita makan belum. Tapi ikhwati azanillah, inilah Islam, mengajarkan tentang kesehatan. Tadi udah disebutkan la darara, tidak boleh merusak orang lain juga. Sesuatu yang membuat orang lain rusak juga hukumnya haram ya akhi. Hukumnya haram dalam Islam. Misal membuang bangkai sembarangan, baunya merusak kesehatan orang lain. Sahih? Ada kebiasaan buruk pada sebagian kaum. Itu kalau ada yang mati dibuang ke tengah jalan. Islam mengajarkan kalau benda menjadi bangkai dia apa kan? Ditanam. Bukan dibuang di tengah jalan. Tikus dapat di rumahnya diracun, buangnya ke tengah jalan. Ya Allah. Nabi mengatakan ittaqu la'anain, takutlah kamu dengan 2 hal yang mendatangkan laknat. Pertama kata Nabi, kencing di tengah jalan, yang kedua kencing di bawah tempat berteduh. Maksudnya pohon yang bisa buat berteduh. Berarti Islam mengajarkan apa ya, kawan? Kesehatan. Maksudnya dia mungkin tidak termudaratkan, tapi kan orang lain termudaratkan dengan bau kencingnya dan sebagainya. Faham tuh? Tapi dia sebagian kaum pada hari ini, kalau kita tanya, anta muslim? Ana muslim, ana muslim. Ini aku muslim. Kau muslim? Ya saya muslim. Kencing di terminal, bukan di toilet. Tempat parkir dia kencing. Maka kita masuk terminal baunya. Nggak tahu kita harus mengucapkan na'udzubillah atau a'udzubillah kan. Karena pesing sekali lah. Itu mudarat, itu mudarat. Faham tuh? Terakhir contohnya, ini tidak untuk menghukumi, cuman mengajak berpikir saja Bapak. Kalau misalnya masih ada yang melakukan, kita tidak menghukuminya. Tapi mari kita masing-masing berpikir, kalau salah saya tolong dinasihati. Tapi ini sepanjang saya ketahui, misalnya ad-dukhan, syaribud dukhan, peminum asap. Asap itu diminum atau dimakan toh? Diminum ya. Kalau orang Arab nyebutnya syaribu dukhan. Diminum, meminum, maksudnya menghirup asap. Ya, yang saya maksud dukhan di sini apa namanya? Rokok. Bapak, kita tidak sedang menghukumi apa? Hukumnya rokok haram atau tidak? Tidak, kita tidak bicara itu. Mari kita lihat. Adakah di muka bumi ini satu orang dokter saja yang mengatakan bahwa rokok tidak memudaratkan? Kita hampir bisa mengatakan secara pasti, insya Allah semua dokter berkata rokok itu memudaratkan. Semua rokok memudaratkan. Salah satu bentuk mudarat rokok itu Bapak, bahan baku rokok itu namanya tar. Iya, makanya ada produsen yang menyebutkan rendah tarnya. Tapi tetap masih ada apa? Karena itu bahan bakunya nggak bisa dipisahkan. Tar itu atau ter itu bahan bakar untuk bikin jalan raya. Yang namanya apa? Aspal. Maka Bapak misalnya membuat sebuah sebuah penelitian di laboratorium atau sebuah tes uji. Saya melihat di sebuah YouTube itu, satu bungkus rokok dibakar, asapnya dialirkan ke dalam jadi semacam ada pipa yang tembus pandang begitu, diarahkan ke gelas yang ada airnya. Satu bungkus asap rokok itu cukup membuat air 1 gelas ini berwarna apa? Kemudian dididihkan sampai mengering, tarnya itu menumpuk sekitar 1 atau setengah senti. 1 bungkus numpuknya setengah senti. Kalau 2 bungkus 1 senti. Ya toh? 2 bungkus 1 senti. 100 bungkus berapa senti, kawan? 50 senti. Jalan raya berapa senti? Jalan raya berapa senti ya kawan? 15 sampai masih tebelan ini. Berarti orang merokok itu Masya Allah ya kawan ya, jalan raya jadi makan itu alhamdulillah. Artinya begini alhamdulillah, itu mudarat ikhwati. Tanya kepada seluruh para dokter,
perokok pasif dengan aktif lebih rusak yang mana? Yang pasif. Pasif itu maksudnya begini, Pak. Kalau ada orang merokok, dia perokok aktif. Istri di sampingnya, teman di sampingnya, anak di sampingnya, janin dalam kandungan istrinya, itu namanya perokok apa? Itu sebagian para tabib mengatakan kerusakannya sampai 7 kali sampai 10 kali lipat dari perokok aktif. Oke? Berarti rokok itu bagaimana? Doror atau diror? Doror atau diror? Dua-duanya, doror dan apa? Diror. Enggak usah cuman makruh saja, ya sudah, enggak apa-apa. Aku lihat tapi merusak enggak? Maka kami katakan kepada bapak yang masih merokok, lebih baik lepas dari masalah hukumnya mengatakan makruh, mengatakan haram. Jelas itu padanya ada doror dan ada apa? Tinggalkan. Dan biasanya kalau orang merokok itu apa ya khafillah? Ketagihan. Sampai saya bertemu dengan seseorang, kalau saya bernasihati, Pak, lebih baik berhenti. Apa kata dia? Pak Abdurrahman, daripada saya nggak merokok, lebih baik saya nggak makan 10 hari. Haji, aneh ini. Dia sanggup tidak makan daripada apa? Tidak apa? Berarti sudah melampaui batas. Padahal tadi ayatnya bagaimana? Kulu wasrabu wala tusribu. Jangan melampaui apa? Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui. Tambahan supaya meyakinkan Bapak. Kadang perokok itu nggak adil. 1 bungkus rokok berapa, Pak? Ayolah jujur, jangan pura-pura tidak tahu. Berapa, alhamdulillah? Yang murah saja berapa? 15.000. Katakan 15.000 katakan. Biasanya perokok itu kalau sudah kecanduan berapa bungkus sehari? 2, berarti 30.000. 1 bulan berapa? 900.000. 2 tahun berapa juta? Ayo ikhwan, 2 tahun berapa juta? Sudah cukup buat umroh. Sahih? Sudah cukup buat umroh. Kadang seorang perokok, akhi ayo umroh, saya masih belum mampu Ustaz, tapi 2 bungkus sehari. Ajib, ini aneh. Umroh itu bisa mudah, nggak sulit. Masa kita kalah sama hawa nafsu kita? Kalahkan hawa nafsu kita. 2 tahun kita bisa umroh dengan mengumpulkan itu 30.000 per hari tadi itu. Sahih amla, benar atau tidak ikhwan? Supaya lebih yakin lagi, perokok itu biasanya bakhil. Tahu bakhil nggak ikhwan? Bukan hanya bakhil, bal kana kidib, kadang-kadang bohong. Sudah bakhil tambah apa? Bohong. Anaknya datang, tolong belikan permen. Tak punya uang. Setelah itu bilang, nak tolong berikan rokok. Ajib ini alhamdulillah. Bakhil toh, anaknya minta yang baik nggak diberi. Sudah itu dia mengatakan tidak punya uang, lalu anaknya suruh membelikan rokok. Kan ini bakhil. Wallahi, saya masih ingat 25 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu di Balikpapan ini, ikhwan. Itu kalau ada orang merokok di kampung kami ya, saya orang Balikpapan, lahir di Balikpapan. Di Strat 1 sana itu, Gunung Samarinda itu, kalau 30 tahun yang lalu itu dilihat ada orang merokok, pasti kesannya apa? Negatif, nggak ada yang positif. Satu ujung kampung ke ujung kampung akan menganggap orang merokok itu negatif. Sekarang orang merokok dianggap apa? Gagah. Gimana gagah? Wong rokok itu bikin impotensi. Gagah dari mana? Iya enggak? Itu loh. Akhi, coba antum berpikir. Kalau ada pabrik donat, pabrik roti donat, donat ini gratis. Memakan donat ini menyebabkan jantung, kanker, ginjal, apalagi ikhwan bilang macam-macam, paru-paru hancur, impotensi dan sebagainya. Kira-kira tuh orang ada yang mengambil nggak? Gratis, sudah gratis. Bapak-bapak, ayo jawab nih. Donat gratis, memakan donat ini menyebabkan kanker jantung, gagal jantung. Ada yang mau makan nggak? Nggak ada. Tapi coba kalau merokok udah hilang ya, yang dulu ya. Dulu kan nggak gitu ya. Merokok menyebabkan penyakit apa? Jantung, gagal, hipertensi dan sebagainya. Tapi malah dicari, memang cari penyakit. Maka kami nasihatkan kepada teman-teman yang masih merokok, ditinggalkan. Gimana caranya Ustaz? Bertakwa kepada Allah.
Ustaz, saya sudah terbiasa, gimana cara meninggalkannya? Apakah pelan-pelan? Akhi, dalam kaidah Islam, kalau perkara yang memudaratkan jangan pelan-pelan tinggalkannya. Antum mau jatuh ke jurang, itu pelan-pelan larinya atau cepat-cepat larinya? Pelan-pelan lah. Nanti kalau memang jatuh ya qadar Allah begitu kan? Ya nggak bisa, pasti cepat-cepat lari kan? Lari, kan itu kaidah meninggalkannya haram. Ditinggalkan dengan apa? Niat yang kuat, azam yang kuat sekali supaya meminta tolong kepada Allah dijauhkan. Bisa. Insya. Jadi ketika antum merasa teringat, ya Allah, ini nggak boleh. Seperti antum takutnya antum dengan Allah Subhanahu Wa Taala kalau antum melanggar sesuatu. Insya Allah bisa. Yang kedua, bagaimana merubah pergaulan. Jangan dekat-dekat dengan teman-teman yang masih apa? Sampai antum bisa menasihati dia dengan baik. Yang ketiga, berpikir tentang tadi yang lebih baik. Oh, umroh per 2 tahun umroh. Antum nggak sempat merokok kalau tiap 2 tahun antum umroh. Iya toh? Tiap 2 tahun antum umroh, ikan terkumpul 24 juta. Cukuplah backpackeran ya kayaknya. Berangkat dengan 20. Tiap 2 tahun antum umroh, nggak akan merokok antum. Insya. Dan saya mendoakan mudah-mudahan saudara-saudaraku di luar sana maupun di mana saja yang masih merokok, mudah-mudahan Allah mudahkan mereka meninggalkan apa? Merokok. Ustaz, merokok misalnya kita berpendapat tidak, gimana kalau jualan? Wah, ini podo aja kan ya. Ya jangan. Sudahlah bapak-bapak yang punya warung enggak usah jualan apa? Rokok, diganti lah. Jualan apa namanya? Hah? Siwak, dapat pahala antum. Iya toh? Ustaz, saya enggak jualan, cuman spanduknya tokonya masih apa namanya? Merek apa? Udah antum gantilah merek masjid apa ini namanya kita ya kan? Saya jamaah masjid Baitul Allah lebih manfaat, ada syiar Islam di dalamnya. Fahim tuh ikhwanillah? Bas, kelas kita tinggalkan itu. Kita lanjutkan. Masya Allah, la quwwata illa billah. Sampai di mana tadi, Ikhwan? Menjaga kesehatan, Ikhwan ya. Kemudian alhamdulillah rahimani warahmatullah. Contohnya khamr misalnya. Makanya Ikhwan, Islam tidak mungkin menghalalkan narkoba, enggak mungkin. Islam mengharamkan narkoba. Segala macam yang merusak akal itu diharamkan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Hai orang beriman, sesungguhnya khamr itu juga maisir dan juga al-ansabu. Apa al-ansab? Judi. Berkorban ditujukan kepada berhala. Wal azlam, dan mengundi nasib itu rijis, kotor, min amali syaitan, bagian dari permainan atau perbuatannya ikhwan. Kalau kita ketemu syaitan, menjauhi atau mendekati? Syaitan itu didekati atau dijauhi? Nah, ini permainannya syaitan. Khamr itu permainan syaitan. Kalau ada orang mengatakan saya minum khamr untuk menghilangkan stres, Ustaz, itu malah gila. Nggak ada khamr menghilangkan stres, nggak ada. Khamr itu nggak obat. Ana mau tanya sama antum ikhwati. Ustaz, ini masalahnya doruri, Ustaz. Terdampar di sebuah pulau. Kelaparan. Adanya khamr. Boleh nggak diminum? Saya kasih kaidahnya. Islam punya kaidah. Al-ittirariyah tubahul muharramat. Kondisi yang sangat mendesak, benda yang haram jadi diperbolehkan atau dianggap mubah. Benda haram dalam kondisi terdesak menjadi mubah. Terdampar di pulau, kelaparan. Boleh enggak minum khamar? Hah? Jangan takut salah toh. Boleh atau tidak? Boleh. Saya tanya, memang khamar mengenyangkan? Memangnya khamar mengenyangkan? Jawab. Kalau gitu enggak boleh. Kalau gitu enggak boleh. Diganti Ustaz. Soalnya kehausan sekali. Enggak ada kecuali khamr. Boleh enggak diminum? Boleh atau tidak? Memangnya khamr menghilangkan haus? Hah? Apa khamr menghilangkan haus? Enggak tahu. Alhamdulillah. Jawaban yang cerdas ini, alhamdulillah. Khamr tidak menghilangkan haus karena sifat khamr itu panas. Paham kan? Berarti tidak boleh mengkonsumsi khamr dalam kondisi darurat. Yang boleh menggunakan khamr untuk perkara yang di luar atau menghilangkan akal karena ingin untuk perkara tertentu. Misalnya orang ini mau dioperasi supaya hilang akalnya, nggak terasa sakit, dia diminum khamr, boleh. Tapi kalau karena sebab lapar dan haus nggak boleh, karena fungsi khamr tidak menghilangkan lapar dan
Begini gambarannya, akhi fillah rahimani Allah. Batu. Ada orang kehausan, makan batu boleh nggak? Karena batu tidak menghilangkan apa? Haus. Paham itu ya ikhwati? Maka sebab itu ikhwati azza kaidah ini perlu dipahami dengan baik. Maka Islam mengharamkan sesuatu yang memudaratkan manusia. Itu menunjukkan bahwa agama Islam ini punya sifat apa? Syaddud dzari'ah, mencegah sesuatu yang membahayakan. Enggak ada kecuali cuma di mana ya, kawan? Islam istimewa. Bersyukur kita beragama Islam ya, kawan. Maka kita harus mempelajari Islam, karena Islam itu udah ngasih rambu-rambu. Ini boleh, ini enggak boleh, ini benar, ini salah, ini wajib, ini sunnah, ini makruh, ini haram. Islam jelaskan. Kalau kita enggak tahu karena kita belum belajar. Nah, hakada ikhwati azanillahu wa iyyakum. Kemudian alhamdulillah misalnya yang lainnya Allah mengatakan innama hurrima alaikumul maitah. Innama harrama alaikumul maitah waddam. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai. Semua bangkai binatang darat haram. Kecuali apa? Al-jarrad. Apa jarrad? Belalang. Kalau bangkai-bangkai lautan semuanya halal. Semua jenis ikan bangkainya halal. Arti bangkai itu binatang yang mati tidak dengan cara disembelih. Kan ikan gak disembelih kan Pak? Kita harus bersyukur agama Islam itu Masya Allah tidak mewajibkan menyembelih ikan. Sahih? Antum kalau harus nyembelih ikan, antum nggak akan makan ikan teri selamanya, alhamdulillah. Itu sembelihin satu persatu nggak mungkin gitu kan? Ini agama yang Masya Allah indah agama ini, alhamdulillah. Dan bangkai itu diharamkan karena bangkai itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang buruk. Dan itu diajarkan dalam Islam. Daging babi diharamkan. Beberapa percobaan pemuda mengambil daging babi dengan minuman bersoda. Nanti antum kalau misalnya ketemu ada orang punya daging babi, ketika dia mau makan, antum cari minuman bersoda ditumpahkan. Itu dalam hitungan menit atau dalam hitungan detik, maka daging itu cepat membusuk. Membusuknya itu cepat sekali. Lambung manusia mengandung asam. Yang dalam lambung itu Bapak, dalam lambung manusia itu ada cairan berwarna kuning. Itu kalau kita ambil, diletakkan, kata para tabib, kalau diletakkan di telapak tangan, itu dalam hitungan detik tembus tangan kita itu. Makanya lambung itu Masya Allah Pak, tulang dimasukkan lambung aja keluar jadi apa? Lembut. Sahih? Itu luar biasa nikmat Allah SWT. Sudah pernah belajar sampai ke sana belum Alhamdulillah? Tadabbur ini ikhwan, tubuh kita ini punya banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Tapi dia punya sifat. Benda tertentu dia tidak hancur tapi berubah menjadi mikroba. Nah mikroba ini merusak. Ada yang merusak. Salah satunya daging babi. Mikrobanya cepat sekali berubah menjadi ulat. Makanya antum jangan heran orang-orang pemakan dan pengkonsumsi daging babi itu pada darahnya banyak kotorannya. Allah haramkan, tapi bukan hanya jauh sebelum para dokter hari ini meneliti itu, Islam sudah menyebutkan haram makan daging apa? Haram hukumnya. Dan itu cuma ada dalam Islam ketegasannya. Nah, hakada ikhwati azanillah. Dua dam, demikian pula apa? Darah. Darah yang dimaksudlah damun masfuh. Darah yang dialirkan. Adapun darah yang tertinggal di sela-sela tulang tidak diharamkan. Antum nyembelih ayam, kadang di sela-sela rusuknya ada darahnya toh? Itu enggak haram. Yang haram itu yang disembelih darahnya ditampung. Apa namanya, Pak? Orang Jawa itu nyebutnya didih atau apa ya? Hah? Sare. Pokoknya itulah ya darah itu. Itu orang baik bapak menyebutnya daging obat. Saya kaget, daging obat ini daging penyakit. Darah enggak boleh, hukumnya haram ya, kawan. Hukumnya haram. Darah itu haram hukumnya, nggak boleh konsumsi. Dan ada keburukan di dalamnya. Juga misalnya Islam mengharamkan kalbun. Apa kalbun? Anjing. Memperjualbelikannya nggak boleh, mengambil keuntungannya nggak boleh, dagingnya haram dikonsumsi. Nah, mikhafillah, kesimpulan ini agama yang mengajarkan tentang pentingnya menjaga kesehatan. Hanya Islam mengajarkan apa ya, kawan? Riyadhah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, la yanbaghi li rajulin fi yaumin
yaq'adu wa la yamsi li'anna rijal yus'alu yawmal qiyamah wa min ni'matillahi ta'ala fayajibu ala liman inda rijlun ayashuru ilai biyamsi ilal khairi aw kama qala rahimahullah ta'ala. Gak pantas laki-laki seharian duduk aja. Laki-laki itu harus berjalan karena dua kaki nikmat Allah Ta'ala dan kewajiban baginya mempergunakan jalan menuju kepada kebaikan. Minimal jalan menuju ke masjid. Apa lihat di antara hikmahnya? Nabi sudah menyebutkan keutamaan berjalan kaki ke masjid. Kaki yang satu mengangkat derajat, yang lainnya menghapuskan dosa. Tapi kita hidup di zaman memang sudah terlalu banyak dosa sehingga mau menghapuskan dosanya juga susah. Keberatan dosa. Iya ikhwan, sudah keenakan. Kemana-mana tinggal pencet apa? Starter, ya ikhwan ya. Insya Allah, jarak rumahnya ke masjid cuma misalnya 3 rumah. Naik motor, Masya Allah ya ikhwan. Gimana kita enggak trigelnya tinggi, lemaknya tinggi, gulanya juga apa? Astagfirullah, termasuk saya nih. Astagfirullahaladzim. Ikhwati azanillah wa iyyakum. Karena memang begitu sebagai ajaran Islam, berjalan kaki. Rasulullah tiap hari Sabtu atau Kamis, biasanya di hari Sabtu beliau berjalan dari rumah lomba lari bersama Aisyah menuju Kuba. Yang sudah pernah umroh, jarak Kuba dari rumahnya Nabi ke Kuba itu kalau naik bus sekitar 15 menit. Ini bersama Aisyah lomba lari. Sudah pernah belum kita ngajak lomba lari istri kita? Ajak, sunnah ya kawan. Kan kadang kita itu kerjanya ngeritik istri aja. Mimi badanmu sudah bulat kayak gentong. Tapi nggak diajak olahraga. Diajak olahraga, diajak jalan istrinya. Seminggu 2 kali, seminggu sekali. Nabi Islam ajarkan seperti itu. Nabi ajarkan olahraga yang mengandung barakah. Apa itu? Berenang. Apa itu lagi? Ramiyah atau panahan. Yang ketiga apa itu, ikhwan? Berkuda. Yang keempat apa, ikhwan? Gulat. Bergulat atau bela diri yang tidak bertentangan apa? Syariat Islam. Yang kelima apa, ikhwan? Lari. Kan Nabi langsung berlari atau jalan kaki. Kadang Masya Allah, ikhwan, kita ini Masya Allah. Karena semuanya serba apa namanya? Antum dulu kalau pesan beras dipikul jarak 2 kilo. Sekarang antum tinggal pencet handphone, tolong kirim 2 kilo. Udah orangnya datang aja kita tolong mas tumpahkan sekalian di situ. Ya Rabbana. Sahih alhamdulillah. Gimana enggak penyakitan gitu ini alhamdulillah. Nasallallahu taala as-salama wal afiyah. Ya mulai hari ini sudah enggak diubah pola hidup kita. Islam mengajarkan kesehatan. Dahulu para sahabat menuju ke Medan Badar, nggak semuanya naik onta, nggak semuanya punya kuda. Yang punya kuda cuma beberapa orang. Lainnya bagaimana? Jalan kaki. Dahulu mereka berhijrah dari kota Mekah menuju Madinah, nggak semuanya naik kendaraan. Sebagian besarnya berjalan, tapi barakah. Fahim tuh? Nah, hakada ya ikhwati azanillah wa iyyakum. Kemudian yang terakhir di antara keutamaan agama Islam, beliau menyebutkan ikhwati, Islam seiring dengan penemuan ilmiah, maksudnya anna dinal Islam la yata'arradu bi ahkamid dunyawiyah, enggak bertentangan dengan hukum-hukum dunia. Penemuan-penemuan ilmiah, sains, Islam itu seiring dengan itu. Jauh sebelum ilmu sains menerangkan, Islam sudah menerangkan. Contoh kandungan dalam perut wanita, memiliki detak jantung pada usia berapa? Islam menerangkan di usia 4 bulan. Ketika ruh ditiupkan. Nas menyebutkan hal itu dari Nabi SAW. Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummi arba'ina yawman nutfah. Seorang di antara kalian diciptakan oleh Allah dalam perut ibunya 40 hari pertama berupa air. Benar. Dunia kedokteran mengakui selama 40 hari pertama air dengan air bertemu itu tetap isinya air. Kemudian 40 hari yang kedua berupa apa? Gumpalan darah. Benar, dunia kedokteran membuktikan 40 hari yang kedua dia berbentuk gumpalan darah. Sampai 40 hari yang ketiga berbentuk gumpalan apa? Daging.
lalu berbentuk idham, daging yang ada idhamnya, ada tulang-tulangnya, ditiupkanlah ruh di usia 4 bulan atau 3 kali 40 hari. Faham ya, kawan? Baru dunia kedokteran membuktikan, oh demikian. Islam sudah jelaskan. Islam sudah jelaskan, ikhwati azani Allah wa iyyakum. Kemudian misalnya lagi, dunia sains menyebutkan bahwa dalam ilmu kesehatan misalnya, manusia, usus yang ada pada mereka bukan bentuknya seperti bukan seperti sebuah blender, semua masuk digiling jadi satu, enggak. Ternyata usus manusia itu apa yang masuk duluan itu yang digiling. Masuk 1, masuk 2, masuk 3, paham? Antum makan nasinya dulu. Yang pertama kali masuk itu digiling. Maka Anda lihat bagaimana Nabi mengajar kita mengkonsumsi dari sesuatu yang mudah hancur dulu. Ya toh? Nabi kalau berbuka apa yang dia makan? Bukan daging. Ya toh? Bukan daging kambing duluan, tapi Nabi mengkonsumsi apa? Rutab atau tamr. Masya Allah. Islam ajarkan tentang sains. Islam juga mengajarkan tentang berhitung. Jauh sebelum orang-orang barat itu mengenal ilmu, mereka menyebutnya apa? Matematika. Islam sudah mengajarkan tentang faraid. Apa faraid? Hitungan waris. Hitungan waris. Enggak bertentangan dengan ilmu hitung-hitungan. Sampai hari ini tidak ada pertentangannya, ikhwati azaniyah. Islam mengajarkan dan menerangkan bahwa tiap-tiap bintang berjalan sesuai dengan garis edarnya. Barulah ilmuwan menemukan, sebuah planet terbesar teorinya dikelilingi oleh planet yang paling kecil, ada planet yang paling jauh, ada planet yang kecil namanya, mereka menyebutnya apa? Pluto lah atau apa namanya, tetap berputar pada garis apa? Dijelaskan dalam Quran sebelum mereka menemukan hal itu. Maka nggak ada yang bertentangan dengan apa? Sains, nggak ada yang bertentangan dengan sains. Berapa banyak ilmu fisika itu sesuai dengan apa? Dinul Islam. Atau ilmu biologi misalnya, tempat pertemuan apa? Antum dulu kan kita nggak pernah tahu itu bahwa di laut itu ternyata ada sungai, toh. Cuman kita baca dalam Quran bahwa di laut itu ada sungai. Belakangan para ilmuwan menemukan di bawah laut itu banyak terdapat apa? Sungai-sungai. Subhanallah, alhamdulillah. Islam menjelaskan tentang pertemuan dua air tawar dengan air asin. Di sana dijelaskan dalam Islam itu tentang bahayanya di sana, anjuran untuk bersyukur dan berlindung juga kepada Allah Ta'ala. Ternyata pada pertemuan dahulu ini menimbulkan medan magnet inilah, medan magnet itulah, maka sebagian kejadian buruk terjadi dengan izin Allah Ta'ala di sana, seperti kapal tenggelam dan sebagainya. Islam sudah jelaskan, manusia belakangan baru mengetahuinya. Islam menjelaskan bahwa di awan itu mengandung gumpalan hujan. Lalu kemudian ilmuwan meneliti, oh iya, gumpalan hujan. Subhanallah, enggak ada pertentangan di dalam Islam dengan ilmu sains. Fahimtum ikhwati? Kalau misalnya ada sebuah sains bertentangan dengan Islam, itu yang salah sainsnya. Dia belum sampai kepada kebenaran. Fahimtum? Fahimtum ya ikhwati? Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi kata beliau, oleh karena itu tidak mungkin penemuan ilmiah yang benar, ini garis atas sih, tidak mungkin penemuan ilmiah yang benar bertentangan dengan nas syariat kalau benar. Kalau bertentangan pasti salah. Kalau bertentangan dengan syariat Islam, pasti yang salah apanya? Sainsnya tersebut, bukan Islamnya. Karena Allah yang menurunkan Islam ini. Allah yang mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sudah masuk waktu salat? Sudah kelebihan ya, kawan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.